Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Detik Sumsel. Sore ini kita kedatangan tamu, ini luar biasa nih. Kita coba perkenalan tentang kupas nanti kita tentang nelayan. Ini jadi mungkin ini jarang-jarang kita mengupas soal nelayan, tapi sore ini kita kehadiran Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Selatan, Bapak Gunawan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Nah, ini tentu pemirsa Detik Sumsel ini masih banyak yang belum kenal tentang HNSI ini seperti apa. Bisa diceritakan, Pak, HNSI ini, khususnya di Sumatera Selatan? Baiklah. Ya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Insinyur Gunawan, Magister Teknik. Kami berkecimpung di bidang selama ini ya di birokrat ya, tetapi kebenaran ditunjuk juga sebagai ketua himpunan berdasarkan hasil Munaslup ya, Musdahlub ya di Provinsi Sumatera Selatan. Kebenaran himpunan nelayan ini sangat tertarik bagi saya karena salah satu hobi yang sebenarnya. Oh ya. Ini hobi. Hobi dengan ikan. Oh. Saya pemancing. Setiap hari tidak lepas makan ikan. Weh, ya. Memancing. Dan setiap hari juga santai mancing di pondok-pondok saya sendiri di Kinter Laut situ. Oh, nah, jadi punya pondok pemancing ya? Iya, pemancing. Itu sebenarnya sejarahnya saya di sini. Dan kebenaran berdasarkan hasil Musdahlub tahun 2023 ya, ditunjuklah saya sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Itu yang perlu kami sampaikan. Iya, Pak. Dan tentu nelayan ini memang banyak tahu, semua orang tuh tahu bahwa setiap makan ikan tuh pasti dari nelayan atau dari budidaya dan lain-lain. Tetapi ya tidak tahu kondisi nelayan yang sebenarnya. Nah, itu yang perlu. Sebentar, Pak, sebelum mengarah ke sana, berapa jumlah nelayan di Sumsel ini? Terus kemudian biasanya di daerah mana ini nelayan? Orang kadang Sumsel, apakah ada nelayan? Nah, seperti apa itu, Pak, penjelasannya? Baiklah, kalau di Sumatera Selatan ini terutama ya, saya bicara umum dulu untuk Indonesia ya. Pada tahun 2021 terdata himpunan nelayan di seluruh Indonesia itu hampir 3 juta ya, atau sekitar 2,9 juta. 2021 sekitar 3 juta. Ya, pada tahun 2022 ini ada peningkatan 3,7%. Jadi tahun 2003 terdata itu sekitar 3,03 lah. 3 ya. Itu jumlah nelayan di seluruh Indonesia. Sementara di Sumatera Selatan sendiri itu untuk nelayan di Sumatera Selatan ini sekitar 44.871 nelayan. Lah itu tersebar di mana itu, Pak? Tersebar sebagian besar sebenarnya di persungayan. Oh, bukan nelayan laut ya? Bukan, nelayan laut kita cuma 435. Oh. Karena kita mempunyai pantai itu sedikit. Ya. Kebanyakan nelayan kita ada di nelayan laut ya. Ada di Musi Banyuasin, Banyuasin dan Oki. Itu sebenarnya. Tetapi sungai kita banyak sekali. Sehingga nelayan-nelayan umum ini sampai 44.000 lebih. Termasuk nelayan budidaya. Itu untuk di Sumatera Selatan. Terus, Pak, meskipun baru, Pak ya sebagai ketua HNSI, tetapi paling tidak Bapak sudah menghimpun dari kawan-kawan pengurus tentunya. Apa sebenarnya tantangan nelayan Sumatera Selatan ini, yang sudah Bapak catat atau sebagai note gitu? Sebenarnya kan gini, untuk
tantangan ya. Ya. Nelayan di Sumatera Selatan ini sebagai banyak sekali ya tantangan-tantangan ya. Mulai dari masalah pemasaran. Oh, pemasaran, pemasaran itu sudah ikannya itu ya. Nah, pemasaran hasil tangkapan ya. Sudah itu keterbatasan infrastruktur menuju dermaga-dermaga terutama untuk ini itu infrastruktur masih sangat kurang sekali. Ya. Termasuk TPI kita. TPI kita ini di Sumsel ini ada 2 tempat pelelangan ikan ya. Iya. Ya. 2 ini diinikan oleh provinsi, 1 di Sumsang, yang kedua itu di Sungai Lumpur, Oki. Oh, Sumsang dan Sungai Lumpur Oki ya. Di Sumsang ini sebenarnya sudah relatif bagus itu ya, tetapi pemanfaatannya belum begitu maksimal karena peralatan-peralatannya masih banyak kurang. Nah, pertama cold storage-nya atau alat pendingin juga belum ada. Ya. Pabrik es. Es ini kan ngambil di Palembang. Jauh kan harganya berapa. Tetapi kesulitannya di sana jelas air tawar. Oh, yang itu ya. Membuat es itu sebenarnya yang ini ya. Karena belum dialiri oleh air tawar di sana atau pemasangan pipanisasi kan. Oke. Termasuk dampak lingkungan. Itu berpengaruh sekali terhadap ini nelayan. Karena ini akan mengancam mata pencarian mereka ini sebenarnya. Dampak lingkungan ini, pencemaran, banyak pabrik-pabrik, banyak penambangan, semua ini berpengaruh. Dan ekosistem ini belum begitu diperhatikan oleh pemerintah. Karena apa? Saya yakin pabrik-pabrik itu sudah ada semua alat khusus untuk supaya tidak mencemari air. Tetapi sewaktu-waktu adalah kebocoran-kebocoran pasti ada. Sehingga mengurangi penghuni sungai. Sebagian malah menghilang sama sekali. Sehingga disitulah dampaknya mengakibatkan mata pencarian nelayan itu semakin susah. Terus Pak Gunawan, setelah ada tantangan dan kendala tadi, kira-kira Pak, kepengurusan Pak Gunawan ke depan, strateginya apa nih untuk meningkatkan khususnya kesejahteraan nelayan ini? Ini sebenarnya keberadaan himpunan nelayan ini tujuannya adalah yang pertama itu mempersatukan nelayannya. Oh, itu dulu ya? Itu dulu. Mempersatukan nelayan yang selama ini beberapa banyak organisasi nelayan sehingga menjadi satu. Itulah di bawah himpunan nelayan Indonesia. Nah, dari sana kita tentu akan memperjuangkan memperjuangkan kehidupan dari nelayan itu sendiri, kesejahteraannya, terus perlindungannya terhadap hukum maupun dan lain-lain, termasuk melindungi masyarakat di pantai atau di pesisir-pesisir, masyarakat kecil ya. Itu yang tujuan paling utama. Itu yang paling utama. Baik untuk meningkatkan perekonomian sebenarnya, sehingga nelayan seluruh Indonesia atau nelayan di Sumatera Selatan ini ikut andil memperjuangkan swasembada pangan di Sumsel. Khususnya ikan. Ya. Oke Pak. Terus tentunya HNSI dalam bekerja, dalam berprogram untuk kesejahteraan nelayan ini nggak akan lepas dari pemerintah. Dan bahkan konon kabarnya juga akan menggandeng CSR. Nah, seperti apa strateginya nih? Kerjasama dengan pemerintah ataupun dengan CSR? Baiklah. Sebenarnya strategi untuk menggerakkan nelayan di Sumatera Selatan ini mencangkup peningkatan kualitas. Jelas peningkatan kualitas sumber daya manusia itu harus. Itu salah satu yang harus kita gerakkan oleh himpunan nelayan. Yang kedua itu perbaikan infrastruktur tadi, akses permodalan. Selain itu penting untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan-pelatihan terhadap
serta memperluas jaringan pasar. Nah, ini tentu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus minta dukung pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat nelayan itu perlu bersinergi. Termasuk kami minta dukungan yang besar itu adalah CSR. Kalau kerjasama CSR, kira-kira program-program himpunan nelayan ini bersentuhan dengan hajat nelayan banyak, maka CSR kan bisa merekomendasikan atau mendukung kami untuk melaksanakan program-program yang akan kami lakukan, tentu berdasarkan hasil evaluasi atau verifikasi dari CSR. Perusahaan mana saja yang banyak mempengaruhi sungai atau kehilangnya ikan. Sudah itu juga kami juga mengharapkan, ini sebenarnya hubungan dengan pemerintah daerah sudah cukup baik sekali. Perhatian Pak Gubernur cukup besar terhadap cukup besar ya perhatiannya. Terus Pak Wagub juga begitu, sudah cukup besar perhatian. Dan ke depan ini malah kami terutama ini dalam rangka memperingati 17 Agustus ya. Nah, ya apa itu kegiatannya Pak untuk para nelayan kita ya? Di Sungsang itu diadakan pesertaan kegiatan-kegiatan nelayan ya dari tanggal 16, 17, puncaknya tanggal 18. Itu ada sekitar 150 peserta nelayan ya. 150 orang nelayan ya. Di situ diadakan baik perlombaan maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif ya. Nah, dan kami akan hadir di sana, ya bisa-bisa CSR juga bisa hadir. Siap, insya Allah. Tanggal 18 puncaknya. 18 ya, nanti kita bawa tim detik juga ini kira-kira. Nah, Sungsang Pak ya? Bekerja sama dengan BPJS. Oh, BPJS ya. Karena kami sangat mengharapkan ya, terutama nelayan-nelayan ini kan. Kecelakaan kerja, kecelakaan nelayan dan lain-lain segala macam, tapi BPJS-nya belum begitu banyak. Itu belum tercover Pak ya? Sudah ada yang tercover, tetapi masih sangat kurang. Minim ya? Kami akan menghimbau ke nelayan nanti agar masuk BPJS supaya terlindungi keluarga kita kan gitu. Minimal sewaktu-waktu kita mengeluarkan dana yang dana tak terduga, kita sudah aman kan untuk kesehatan kita terutama. Balik ke tadi Pak, bahwa saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama itu bahwa nelayan itu harus bersatu dulu, ya kan. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana memberdayakan ekonomi mereka. Kan ada sekitar 44.000 anggota Pak ya. Nah, kira-kira bagaimana ini program ke depan paling nggak setahun tentang program pemberdayaan ekonomi nelayan ini Pak? Kira-kira seperti apa? Himpunan nelayan itu melalui Himpunan Nelayan seluruh Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan yang lain-lain untuk mencakup ya sebagai berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan di Sumsel. Gitu. Nah, sehingga nelayan ini akan pendapatannya meningkat, kualitas pendapatan meningkat, anak-anaknya dilatih pendidikan anak-anaknya dan pelatihan terhadap nelayan itu sendiri, cara menangkap ikan, sehingga kita akan mendapatkan kualitas ikan yang tinggi, ya sudah itu volumenya banyak, dengan syarat tidak memakai yaitu alat-alat tangkap yang dilarang ya, misalnya putas, strom, bukan harimau ya. Nah itu yang dilarang, sehingga kami mohon kepada pemerintah baik pusat maupun daerah ya bantuan alat-alat ini yang sebenarnya. Tentu melewati CSR juga bisa mengarahkan. Sudahlah, bantulah alat-alat perikanan, alat-alat tangkap ikan.
perusahaan mana yang bisa membantu, atau pemerintah mana, apa melalui perikanan atau KKP dari pusat, kementerian kan, itu bisa untuk mensejahterakan masyarakat sehingga akan tercapai suatu perekonomian dengan swasembada pangan, ya, khususnya di Sumsel dan umumnya di nasional. Jadi ikut andilnya nelayan ini, karena kita semua lauk pauk kita, ikan inilah yang cukup tinggi ini manfaat ya, terutama untuk otak kita ya sebenarnya. Ya, omega, mengandung omega. Pak, ada target nggak kira-kira dengan kepemimpinan Pak Gunawan ini di HNSI ini tentang produk ikan? Ada terdata nggak berapa sekarang produk ikan dan ke depan seperti apa dengan strategi itu? Produk ikan sebenarnya gini-gini, untuk di Sumsel ini sebenarnya sudah ada ya, tetapi saya nggak begitu hafal, begitu banyak ininya, karena kami belum begitu memantau secara ini ya. Kami baru tahap awal ini memantau keberadaan kapal-kapal penangkap ikan, kan itu yang perlu kami minta, bagaimana kelengkapannya, apakah kita sudah punya izin atau belum, itu yang tahap awal. Yang kedua, kita juga akan menginginkan nelayan-nelayan budidaya, apakah ini perlu dibantuan ya sebenarnya, sehingga budidaya ini juga bisa menunjang besar sekali terhadap perekonomian ya, perekonomian di Sumsel. Jadi target kita ya untuk di nelayan ini begitu awal dari kepemimpinan kami ya, terutama nelayan itu bersatu dulu ya di dalam naungan himpunan nelayan. Yang kedua, program-program kita. Yang pertama, pelatihan yang penting ya. Pelatihan kepada nelayan, meningkatkan skill mereka, dan memberikan informasi-informasi tentang alat tangkap ikan dan lain-lain yang dilarang maupun yang ya karena banyak sekali ya. Jangan sampai nelayan kita bantuan atau kapalnya sangat tradisional, sementara negara-negara lain masuk ke wilayah kita dengan peralatan yang canggih seperti Thailand, Taiwan, Filipina sampai dengan Malaysia gitu. Semuanya cukup canggih sehingga kita akan kurang, malah justru ikan dibawa keluar kan gitu. Jadi kami mengharapkan supaya bisa maksimal kesejahteraan nelayan. Tadi tempat dulu TPI dulu. Itu sebenarnya. Jadi target kita itu satu, mengusulkan kepada pemerintah TPI itu agar diaktifkan maksimal ya, sehingga dengan sarana prasarana yang lengkap, sehingga kita nelayan tidak akan menjual langsung keluar kan, dia masuk ke TPI dulu. TPI inilah yang akan membawa ke tempat-tempat lain. Itu program kita. Yang berikutnya lagi, kami melihat ada beberapa sungai yang tercemar lah menurut saya. Nah, harapan kami ke depan, kepemimpinan kami akan pantau ikan hilang itu akibat apa. Nah, akibat apa itu Pak? Nah, kalau menurut pengamatan kami di Sungai Lematang, Sungai Lematang, Sungai Inim misalnya, itu kebanyakan dulu ikannya banyak, sekarang sangat berkurang. Pengaruhnya semenjak ada penambangan batu bara. Terpengaruh, memang dia tidak mematikan ya ikan, tetapi dengan adanya limbah batu bara ini, ikan akan menghilang, menjauh. Nah, ini satu yang perlu kita himbau, supaya bagaimana kita cari jalan keluarnya sama-sama. Betul. Supaya ikan akan tetap tenang di sana, nelayan bisa menangkapnya. Kan? Dan pemerintah melewati CSR mungkin bisa juga mendukung untuk
pelepasan bibit misalnya. Pelepasan bibit ini kan cuma ada sebagian-sebagian pada waktu ajang politik saja. Oh gitu ya. Itu yang simbolis saja ya. Ya simbolis saja. Pilkada hilang selesailah itu. Iya, setelah jadi hilang ini nggak pernah dibantu untuk bibit-bibit lagi. Kenapa nggak melewati CSR yang tidak terpengaruhi oleh politik sehingga kita rutinitas setiap tahun kita punya target. Sekian juta yang Sungai Musi, sekian juta kira-kira bibit kita lepas di Lematang atau sungai sungai-sungai yang lalan dan lain-lain. Itu sebenarnya sehingga bisa aman nelayan kan itu kesejahteraannya. Yang kedua yang berikutnya tentu bukan penyemaran saja. Kami punya target juga pembersihan sampah-sampah. Terutama sampah ini juga sangat berpengaruh ya terhadap lahan terutama. Walaupun nelayan di pesisirnya butuh keindahan juga ini. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Tentu harapan kami kerjasama bersama-sama lah maksud saya. Ya tentu nanti kita harapkan Pak dengan hadirnya Bapak di kantor titik Sumsel dan juga mudah-mudahan bisa semakin memviralkan ini himpunan nelayan seluruh Indonesia ini. Kemudian harapan Bapak kepada pemerintah maupun kepada CSR juga akan bisa terlaksana. Jadi pemirsa, saya kira itu tadi obrolan kita dengan Pak Gunawan. Nah, mudah-mudahan dengan harapan nelayan-nelayan kita ini semakin bangkit Pak ya, semakin sejahtera. Saya kira itu aja podcast kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.